Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah leadership. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa kabar? Semoga saudara-saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini topik kita adalah pengertian leadership secara umum. Jadi dengan saudara memahami pengertian daripada leadership secara umum, nanti saudara akan dapat menjadikan referensi bahwa leadership harus dimiliki oleh seseorang. Baik saudara-saudara sekalian, mungkin bisa kita pahami bahwa apa sih pengertian leadership itu sendiri. Nah, di sini dirangkum dari berbagai sumber bahwa leadership itu adalah kemampuan seseorang ya untuk mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang lain dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Jadi leadership itu adalah semacam soft skill yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain, untuk memberikan motivasi orang lain, untuk merangkul orang lain untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Seperti yang kita pahami, misalkan dalam sebuah organisasi itu ada seorang pemimpinnya di sana. Nah, ada leadershipnya di situ. Jadi dialah yang nanti bergerak dan bertanggung jawab untuk menggerakkan organisasi itu untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian selanjutnya, seorang leadership itu diciri-cirikan sebagai berikut. Yang pertama adalah dia harus memiliki visi misi yang jelas. Kenapa seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas? Karena visi dan misi merupakan landasan untuk melakukan program-program yang akan ditunaikan atau dituangkan di dalam kebijakannya, sehingga tujuan daripada organisasi itu bisa diciptakan dan bisa dicapai dengan baik. Kemudian seorang leadership itu dia juga harus mempunyai kemampuan untuk menginspirasi. Kenapa seorang leadership harus memiliki kemampuan menginspirasi? Karena apa? Seorang pemimpin itu dia akan ditiru, dicontoh dan diikuti. Oleh sebab itu, bagaimana seorang pemimpin menciptakan atau membuat sesuatu yang itu nanti akan menjadi inspirasi bagi anggotanya ataupun bagi kelompok yang lainnya. Nah, kemudian seorang pemimpin itu dia harus memiliki ciri-ciri berintegritas. Integritas ini adalah hal yang penting karena menyangkut kewibawaan pada seseorang. Seorang yang punya integritas, dia akan dihormati dan dihargai oleh anggota-anggotanya. Nah, ketika seseorang leadership yang tidak memiliki integritas, maka dia tidak dihargai oleh anggotanya. Kemudian seorang pemimpin itu, seorang leadership itu dia juga harus mempunyai kemampuan komunikasi. Nah, program-program yang akan diciptakan, yang akan diterapkan oleh seorang leadership dalam sebuah organisasi, dia harus dikomunikasikan dengan baik kepada anggotanya. Dengan komunikasi yang baik, menyampaikan pesan-pesan program-program kepada anggotanya, maka anggota akan menyerap dan menerima apa yang menjadi landasan dan pijakan sebuah organisasi itu sendiri. Sehingga apa? Tujuan-tujuan daripada keinginan-keinginan daripada seorang pemimpin tadi bisa terwujud dengan baik. Kemudian seorang leadership itu dia bercirikan dia harus memiliki empati. Nah, empati ini merupakan sebuah sikap moral seorang pemimpin, seorang leadership terhadap anggotanya. Kita berupaya memahami bagaimana perasaan anggota, apa yang sedang terjadi, kemudian apa keluh kesah yang dihadapi, dan kita seorang pemimpin harus memiliki rasa empati itu. Nah, dengan demikian si anggota ini merasa, oh saya diperhatikan oleh pemimpin, oh saya saya dihargai oleh seorang ketua, seorang pemimpin. Nah, dengan menumbuhkan perasaan empati begitu, maka respon daripada anggota itu terhadap leadershipnya akan
akan baik. Nah, ketika rasa empati acuh tak acuh misalnya seorang pemimpin acuh tak acuh saja dengan anggotanya, mau ngapain anggotanya, itu menimbulkan sebuah sikap dari anggota kurang respect terhadap pemimpin itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu apa pentingnya leadership. Nah, pentingnya leadership di sini adalah untuk membimbing tim menuju sebuah tujuan. Coba bayangkan kalau sebuah tujuan sebuah keinginan bersama yang tidak dipandu oleh seorang pemimpin, nanti dia tidak terarah. Dia akan menempuh jalannya sendiri-sendiri. Nah, oleh sebab itu perlu adanya pembimbing untuk mencapai sebuah tujuan bersama, sehingga apa yang telah diprogramkan, apa yang telah dicanangkan, apa yang diinginkan bersama itu dapat terwujud secara bersama-sama. Nah, itu pentingnya seorang leadership. Kemudian apa pentingnya lagi? Dia juga menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, ketika ada persoalan, ada gesekan, ada semacam sesuatu yang menciptakan lingkungan belajar, menciptakan lingkungan kerja yang kurang produktif akibat gesekan-gesekan, itu perlu adanya penengah. Siapa penengah itu? Ya, penengahnya adalah si pemimpin itu sendiri, leadership itu sendiri. Nah, oleh sebab itu maka penting dia seorang leadership itu memiliki sikap menciptakan lingkungan pekerjaan yang produktif. Jadi jangan sampai nanti seorang leadership dia memihak ke kiri, memihak ke kanan, dia tidak menempati posisinya sebagai pemimpin. Nah, itulah pentingnya kenapa seorang leadership harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kemudian seorang leadership itu dia harus mampu menghadapi tantangan dan perubahan. Kenapa? Dalam sebuah rumah itu dihuni oleh orang yang berbeda-beda, tentu memiliki sikap dan opini yang berbeda-beda pula. Nah, seorang pemimpin harus bisa menempatkan diri itu menghadapi situasi yang krusial itu, sehingga rumah tadi yang kita huni secara bersama itu tidak rusak oleh keinginan anggotanya masing-masing. Nah, makanya penting seorang pemimpin memiliki yang namanya manajemen konflik. Dia mampu merangkul, meredam, dan bahkan membersamai peristiwa-peristiwa yang membuat suasana itu menjadi tidak kondusif, sehingga dengan hadirnya seorang pemimpin dia mampu meredup dan membimbing itu kembali menuju sebuah situasi yang baik. Dan terakhir itu kesimpulan. Jadi leadership itu merupakan suatu fondasi yang sangat penting bagi seorang pemimpin, baik itu secara individu maupun secara organisasi. Seorang pemimpin seorang pemimpin yang baik itu dia mampu membawa ke arah yang lebih baik. Plus itu, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa dicerna dan dipahami oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya, sehingga nanti pada suatu ketika saudara-saudara sekalian akan menjadi pemimpin di tengah kehidupan bermasyarakat. Itu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.